Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Rekan-rekan para pelaku dunia pendidikan yang berada di seluruh Indonesia, perkenalkan, nama saya Eko Mulyo Utomo SPD dan saya adalah tenaga pengajar di salah satu SD yang berada di pinggiran kota di daerah Jember paling utara. Nama SD saya adalah SD Negeri Sumber Jambe 1. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tentang dunia pendidikan, kita akan saling sharing tentang filosofis pemikiran dunia pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro yang merupakan bapak pendidikan kita. Rekan-rekan sekalian, dunia pendidikan yang saat ini banyak didominasi oleh perkembangan teknologi, memerlukan kemampuan, peningkatan keahlian bagi kita sebagai seorang tenaga pendidik agar kita mampu mengimbangi perkembangan teknologi yang seakan begitu cepat berjalan, begitu pesat. Dan perkembangan teknologi ini setidaknya akan memerlukan kita sebagai tenaga pendidik menjadi sebuah teladan, menjadi tenaga pembimbing, menjadi tenaga penuntun, maupun menjadi tenaga yang memberikan dorongan, semangat bagi para anak didik kita. Rekan-rekan sekalian, seperti kita ketahui bahwa ada trikon filosofis pendidikan yang digaungkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tut Wuri Handayani. Dari trikon pendidikan dan filosofis pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro tersebut memiliki makna yang terkandung sangat dalam. Yang pertama, Ing Ngarso Sungtulodo memiliki artian bahwa kita sebagai seorang guru harus menjadi teladan, menjadi contoh. Karena karakteristik siswa, karakteristik anak, mereka cenderung mencontoh setiap apa yang mereka lihat. Peristiwa-peristiwa yang mereka pahami, itu yang mereka contoh. Dan kita sebagai guru harus bisa menjadi teladan yang baik. Yang kedua, Ing Madyo Mangunkarso, dalam artian bahwa guru berada di tengah sebagai penuntun, sebagai pembimbing, bukan sebagai diktator. Karena pada dasarnya siswa sudah memiliki bakat, sudah memiliki kemampuan berjalan, memiliki minat, keahlian, dan keterampilan yang terpendam dalam diri mereka. Mereka memiliki tujuan berjalan. Dan kita sebagai guru, tugasnya adalah menuntun. Menuntun agar mereka tidak melenceng dari bakat dan minat yang mereka miliki dari awal. Dan kita harus sigap, tanggap untuk meraih tangan mereka agar mereka tidak terjatuh. Saudara-saudara sekalian, rekan-rekan dalam dunia pendidikan. Yang terakhir, Tut Wuri Handayani. Dalam artian kita menjadi pendorong buat siswa. Bukan berarti kita mendorong dalam artian memaksakan kehendak kita. Memaksakan anak didik kita untuk cepat mencapai tujuannya. Tut Wuri Handayani dalam hal ini memberikan pengertian bahwa kita ini adalah pemberi semangat. Di saat mereka patah semangat, di saat mereka sudah mulai lelah, kitalah satu-satunya orang, satu-satunya tenaga, dan sosok yang mampu memberikan semangat agar mereka kembali berjalan sesuai tujuan yang ingin mereka raih. Dari ketiga trikon filosofis tersebut menggambarkan bahwa kita sebagai tenaga pendidik semata-mata tidak menganggap bahwa anak didik kita itu sebagai kertas kosong. Dan semau kita akan mengisi kertas kosong itu dengan coretan-coretan apapun yang kita mau. Kita tenaga pendidik, bukan tenaga pencetak. Kita adalah tenaga pembimbing, kita adalah tenaga penuntun, dan kita adalah tenaga yang mampu memberikan semangat. Merdeka belajar diperlukan
di dalam dunia pendidikan saat ini. Berilah mereka kebebasan. Berilah mereka kemerdekaan dalam belajar. Berkembang dalam bakat, berkembang dalam minat mereka. Dan kita adalah pengasah keterampilan mereka. Menuju keberhasilan, menuju tujuan yang ingin mereka capai. Itulah yang harus kita tekankan dalam dunia pendidikan saat ini. Anak didik kita memiliki metamorfosis yang berbeda-beda. Anak didik kita, seperti metamorfosis yang terjadi pada seekor kata. Dari mulai telur, berudu, kemudian menjadi kata dewasa. Dari awal mereka memiliki tujuan, memiliki bentuk yang berbeda. Tapi seiring waktu dari metamorfosis yang mereka alami, mereka mendapatkan perubahan bentuk dari arah yang menjadi lebih sempurna, lebih baik, sampai mencapai kata dewasa, tujuan seutuhnya yang ingin mereka capai. Dan kita sebagai guru, dosa besar apabila kita itu memutuskan rantai metamorfosis mereka hanya demi kepentingan kita. Hanya demi usaha kita mencetak mereka menjadi seseorang pribadi yang tidak sesuai dengan karakter, dengan bakat, dengan minat mereka. Mari kita lihat beberapa ilustrasi berikut ini. Mereka memiliki bakat awal dan minat awal dalam dunia pendidikan mereka seterusnya seperti embrio, telur kata yang bisa kita gambarkan saat ini. Dan bakat inilah yang perlu kita keluarkan, kita gali. Bisa kita gambarkan dengan kecebong ini bahwa mereka memiliki bakat, minat yang perlu kita asah. Yang perlu kita tuntun, perlu kita bimbing agar yang semula berupa kecebong, berupa bakat, keterampilan yang sangat sederhana, bisa berubah, bisa bermetamorfosis ke arah yang lebih baik. Menjadi kata muda, menjadi bentuk kata yang lebih sempurna. Ada satu contoh tentang memerdekakan belajar kepada siswa. Misalkan suatu tugas untuk membuat seni tari modern diberikan kepada siswa laki-laki. Mereka merasa tugas tersebut kurang maskulin, dan apabila mereka dipaksakan untuk menyelesaikan tugas tersebut meskipun dengan arahan, bimbingan, contoh, tetap bersifat memaksa, yang terjadi mereka hanya meluapkan kemarahan, rasa malu, depresi. Bagaimana kalau kita memerdekakan mereka, membebaskan mereka mengekspresikan minat dan keinginan mereka sesuai kehendak mereka? Inilah hasilnya. Tara! Bagaimana rekan-rekan pendidik dan tenaga pengajar? Ternyata anak didik kita kalau dididik berdasarkan kemauan kita, apa yang terjadi? Bukan keberhasilan yang kita dapatkan, malah perubahan sikap, moral, estetika mereka, bakat dan minat mereka justru terpendam. Lalu apa yang terjadi tadi? Ketika mereka kita berikan kebebasan untuk mengekspresikan diri, memerdekakan mereka belajar, akhirnya tujuan dari materi, dari pembelajaran yang kita harapkan berhasil karena mereka melakukannya dengan hati yang senang, hati yang merdeka. Itulah tujuan dari memerdekakan belajar, saudara-saudara sekalian. Memberikan kebebasan mereka berekspresi. Bakat, minat mereka akan muncul dengan sendirinya. Dan tugas kita sebagai tenaga pendidik adalah memberikan contoh, menuntun, membimbing, menggali bakat dan minat mereka. Dan tentunya kita harus terus memberikan semangat. Demikian rekan-rekan tenaga pendidik dan guru penggerak di seluruh Indonesia.
uraian-uraian yang telah kami sampaikan di depan tadi menunjukkan bahwa tidak semua kebaikan akan melahirkan kebaikan. Seperti kita menanam padi, tidak hanya padi yang tumbuh, rumput pun akan ikut tumbuh. Marilah kita tidak henti-hentinya berbuat baik demi dunia pendidikan yang lebih baik. Demikian sharing yang bisa kami berikan, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tetap semangat demi kemajuan pendidikan bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.